semuanya. Yang saya hormati Bapak selaku pengajar praktek, guru penggerak, guru kami atas nama Pak Zulkarnain. Selamat datang di SMA Negeri 1 Bengkulu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak yang saya cintai. Puji dan syukur hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun tujuan kita untuk berkumpul di sini nanti Bapak selaku pengajar prakteknya Pak Jul yang akan bisa menjelaskan ke kita apa tujuan dan maksudnya kita berkumpul di sini atau beliau datang ke sini. Jadi kita bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan baik. Semoga kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan dan kehendak yang di atas. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke Bapak selaku pengajar prakteknya Pak Jul. Ya Bapak, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang labnya. Mudah-mudahan yang kita bicarakan nanti diberkahi oleh Allah SWT. Baik, terima kasih kepada Pak Kapsek yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ini adalah kegiatan PI 2, pendamping individu 2, ya, pendamping individu 2 yang diprogramkan oleh kementerian. Kami di sini adalah selaku pengajar praktek guru penggerak. Insya Allah setiap bulan itu 1 kali mendampingi Pak Ibu Kapsek. Jadi setiap bulan kami memantau perkembangan CGP yang ada di binaan kami. Jadi seperti hari ini yaitu kami fokus yaitu berdiskusi. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan guru yang telah bersedia untuk menghadiri undangan ini, acara ini. Kemudian adik-adik yang saya cintai yang telah bersedia juga untuk menghadiri acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta maaf mengganggu sekali kegiatan Bapak Ibu di sini, sama kepala sekolah, kemudian guru-guru di sini, ya. Namun demikian karena ini adalah tugas dari kementerian, ya saya tidak mau, suka dan tidak suka. Tadi saya di sini agak ngeri ya, berangkatnya subuh tadi kan dari Tusibau subuh, terus ya, hujan lagi di jalan dari SMP sampai sini cuman hujan tidak keras gitu kan. Gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa juga sampai di sini dengan selamat tadi. Alhamdulillah. Di sini cuman Pak Joda CGP. Alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah karena di sekolah kita di sini ada calon guru penggerak, ya. Kita bersyukur kepada Allah karena mereka ini memang langsung dibimbing langsung dari kementerian. Jadi kementerian punya instruktur, ya, punya fasilitator yang membimbing langsung beliau, sehingga kalau seandainya di sekolah ini nanti diterapkan kurikulum merdeka dan sebagainya, insya Allah beliau ini bisa untuk dijadikan langsung kerja dan tidak kita mencari di orang-orang yang lain, ya. Kita tidak capek-capek kita karena beliau memang sudah diajari, ya, sudah diajari langsung tentang implementasi kurikulum, baik itu dari modul dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya bersyukur, ya, di sekolah kita ini ada, ya, di antara guru yang bisa memahami kurikulum merdeka ini, ya. Saya berharap dengan adanya beliau di sini, adanya dukungan dari rekan-rekan semua, ya,
karena selama ini saya menanyakan bahwa dukungan di sini luar biasa terhadap beliau, itu menjadi apresiasi lah bagi kami sebagai utusan dari kementerian gitu kan. Jadi kami sangat bangga ya, meskipun di sini di daerah yang itu yang jauh dari perkotaan, tetap program pemerintahnya tetap berjalan seperti itu. Namun demikian kita juga tidak bisa langsung serta-merta, tetap kita berubah sedikit demi sedikit, mulai dari diri sendiri, orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Tidak bisa kita langsung serta-merta berubah, tidak, tapi kita harus menempuh sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu dari kami selaku PP yang membimbing CGP di sini, kalau seandainya Bu Kecik ada kesalahan di CGP kami benar-benar minta maaf Bu, ya, minta maaf kalau ada kesalahan atau semisalnya tadi, mohon dimaafkan karena kami ini juga masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, walaupun memang kami ini hanya beda saja kita ini tugas ya. Kalau misal pengalaman mungkin Bu Kepsek, guru-guru di sini mungkin lebih paham dari kami berdua Pak Jun ya. Oleh sebab itu kiranya kalau seandainya ada khilaf di antara kami, karena kami juga manusia punya kesalahan, tolong ya, tolong dimaafkan, diluruskan ya, seperti itu ya, seperti itu. Baik, terima kasih juga untuk diskusi kita, yaitu pada hari ini kita fokus ya Bapak Ibu, yaitu tentang visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi visi warga sekolah di sini, murid kita nanti maunya diarahkan kemana? Ya, maunya diarahkan kemana? Ini nanti, inilah menjadi fokus diskusi kita nanti, ya. Kemudian merumuskan, nanti kita ada merumuskan kalimat yang rampung ya. Kalimat rampung artinya kalimat yang belum lengkap ya. Itu nanti kita rumuskan sama-sama, baik dari kepala sekolah, rekan-rekan guru. Silakan nanti untuk sama-sama merumuskan kalimat yang rampung sehingga bisa dipadukan, bisa disatukan ke dalam visi kita. Kemudian selanjutnya nanti kita juga mengidentifikasikan ya perilaku yang mencerminkan visi. Jadi setelah kita buat tadi kalimat tadi, kita identifikasikan perilaku tersebut. Ada enggak mencerminkan kepada visi ya. Visi yaitu pendidikan itu berpusat kepada murid. Ya, ada enggak kira-kira? Jadi mungkin apa yang kita udah tulis tadi, apa yang kita dari Kepsek, dari guru, ada enggak berpusatnya kepada murid? Nah, seperti itu. Dan setelah itu baru kita punya inisiatif, lakukan perubahan ya. Lakukan perubahan, ada enggak? Kita lakukan perubahan seperti apa? Ya mungkin dulu kita pendidikan tidak berpusat pada murid, mungkin kita berubah seperti itu ya. Itulah intinya. Intinya kalau kita membuat visi, alurnya seperti yang disampaikan oleh Pak John nanti lah. Karena beliau ini Masya Allah sudah diajari 3 bulan, hampir 3 bulan ya. Bapak? Udah 3 bulan ya perjalanan. Sudah 3 bulan diajari oleh tim. Jadi Insya Allah beliau bisa untuk bagaimana cara memimpin diskusi tentang visi sekolah. Ya, tentang visi sekolah terfokus yaitu tentang bagaimana visinya berpusat kepada murid. Bagaimana kita sekolah ini kedepannya kita ini adalah memperhatikan muridnya bagaimana. Seperti itulah intinya nanti. Kemudian nanti baru penutup kegiatan. Inilah kegiatan kita nanti yang terakhir itu penutupnya. Kemudian untuk meningkat waktu, saya di sini hanya selaku fasilitator. Jadi kalau ada pertanyaan apa segala macam, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Jul, karena dia yang berhak sepenuhnya memimpin diskusi pada hari ini. Karena kami sebagai fasilitator tidak bisa untuk memberi
jawaban ataupun arahan, karena ini adalah tugas beliau seperti itu. Oke, baik, untuk meringkas waktu saya serahkan sepenuhnya diskusi ini kepada CGP saya, yaitu Pak Jules. Waktu tempat kami silakan. Terima kasih Pak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anicia Tundi, yang selaku kepala sekolah saya yang selalu mendukung saya dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Wakil Kurikulum juga. Kami selalu berkolaborasi, Pak. Khususnya kayak kemarin kan saya memang izin belum sempat, itu sebenarnya saya bisa juga mendampingi Bu Bu Gemma itu kemarin, Pak. Tapi mungkin ya karena saya ada urusan jadi saya tidak bisa. Kalau kemarin itu, Pak, memang kalau sekolah kami kan lagi belum menerapkan IKN, jadi kurang greget kalau saya yang menyampaikan, Pak, belum kena itu. Oke. Mungkin itu dari yang kekurangan dari saya yang belum maksimal untuk memastikan bagaimana IKN tersebut. Baiklah, dalam saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan beserta sekolah yang kami undang bisa hadir pada hari ini untuk bersama merumuskan visi sekolah. Kemarin juga saya sempat berdiskusi dengan Ibu Ani. Sebenarnya kami juga sudah mengarah ke visi penguatan pelajar profil Pancasila, Pak. Sudah ada 3 dimensi di situ. Mungkin nanti akan kami tambahkan 3 dari visi tersebut. Dan nanti pun mungkin kalau merumuskan untuk hari ini mungkin hanya gimana ya, Pak ya? Mungkin selain pandang, tapi sudah ada gambaran untuk kedepannya, Pak. Dan untuk kita tidak lanjutin untuk visi itu. Oke. Mungkin saya juga perlu menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah sebenarnya sudah diterapkan, Pak, yaitu yang berupa keyakinan sekolah, ya, keyakinan kelas oleh masing-masing setiap wali kelas juga ada aturannya, itu namanya keyakinan kelas. Mungkin sudah ada yang dibuatkan oleh Ibu Kepala Sekolah itu, keyakinan sekolah itu merupakan peraturan tata tertib yang sudah dibuat bagi kami, konsekuensi untuk mahasiswa yang melanggar itu, dan sudah disosialisasikan oleh Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru kepada orang tua murid. Jadi ya pada awal pengajaran itu sudah kami terapkan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu masing-masing guru maktul mungkin ada aturan masing-masing, Pak, dalam pembelajarannya itu. Nah, itu merupakan budaya positif yang diterapkan oleh wali kelas dan dewan dan guru mata pelajaran. Oke. Baik, mungkin saya akan mohon izin untuk menjelaskan sedikit, Pak, tentang budaya positif pada modul 1.4 itu. Mohon maaf izin ya, Bu. Segala kegiatan kami memang harus ada dokumentasi.
izin untuk menyampaikan materi kepada Bapak Ibu dan siswa tentang budaya positif. Budaya positif ini ada kaitannya dengan profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, itu yang dapat kita terapkan nanti 6 dimensinya dari budaya positif itu. Nanti itu adalah sebuah implementasi dari Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini fasilitator saya Bapak Rahmat Hidayat, pelajar praktiknya Bapak Hamdan, dan didukung oleh Kepala Sekolah Bu Anisia Tumbi di sekolah kami SMA Negeri 1 Maluhulu. Berikut ini adalah koneksi antar materi yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 2 bulan, yaitu yang pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara, kedua nilai dan peran guru penggerak, ketiga visi guru penggerak dan budaya positif. Nah, yang kemarin yang saya pelajari itu baru visi guru penggerak, belum diterapkan di sekolah, baru dari serayang pandang dari saya tentang apa yang kedepannya nanti kita lakukan bersama Bapak Ibu. Mungkin saya sendiri tidak bisa merumuskan visi dan misi di sekolah ini tanpa dukungan dari Bapak Ibu. Kita tetap berkolaborasi. Saya hanya sebagai fasilitator juga untuk sekolah ini, bukan sebagai saya yang bisa. Saya tidak bisa, tetapi saya hanya bisa bergerak hanya karena dukungan dari kepala sekolah, Bapak Dewan Guru dan siswa di sekolah ini, seluruh warga sekolah. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pada filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah kita sebagai pendidik yaitu berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid di sini bukan berarti kita itu membela murid, bukan. Dan kita membenarkan semua murid, bukan. Tetapi di sini tujuannya adalah kita menghendaki siswa itu berkarakter dan berprofil seperti pelajar profil penguatan Pancasila. Ya. Nah, di sini filosofinya yang saya dapat ambil itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Nah, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini, di situ ada kaitannya nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam implementasi kurikulum mereka ini, nanti pada kelas itu kita menganalisis siswa tiap kelas itu. Misalnya arah belajarnya mereka lebih senang yang mana, visual atau hanya kinestetika, hanya video gitu, audio visual. Jadi nanti pada dasarnya di kurikulum Merdeka ini kita mengajar di kelas itu berbeda-beda. Tujuannya sama, misalnya SPP-nya sama, tapi sesuai dengan kodrat anak itu, kita menyesuaikan apa yang mereka bisa gali potensinya dalam menggali ilmu yang kita berikan. Misalnya gini ya, saya mengajarkan tentang natis atau peringatan. Nah, di situ mungkin ada anak yang lebih enak belajarnya pakai gambar. Ada anak yang enaknya, misalnya saya beri tugas pakai dia buat sendiri. Atau ada yang lebih enaknya menggunakan IT atau media Canva dan sebagainya. Nah, itu maksudnya. Jadi nanti saya belum pelajari itu modul pembelajaran berdiferensiasi nanti. Ya Pak Hamdan, mungkin nanti di modul ini ya, di modul 2.2 ya. Nah, nanti itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti akan saya sampaikan lagi kepada Bapak Ibu untuk mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Oke, di sini visi guru penggerak. Dalam menyusun visi guru penggerak harus bisa menerapkan nilai guru penggerak dan peran guru penggerak dalam mewujudkan penguatan profil pelajar Pancasila. Itu tujuan yang dari saya, dari visi saya itu nanti. Yang mana di dalam itu juga ada kaitannya dengan nilai guru penggerak, yaitu
mandiri. Mandiri ini artinya ya saya bergerak inisiatif mencari pengetahuan di luar selain apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Mungkin ada pelatihan lain tentang kurikulum merdeka. Saya harus bisa mandiri tanpa disuruh oleh pimpinan atau rekan-rekan. Saya menggali sendiri. Kemudian reflektif itu adalah di sini saya sebagai guru penggerak harus bisa merefleksikan diri apa yang kurang dari diri saya dan teman-teman yang seperti yang sudah kita buat itu. Walaupun belum semuanya terpampang ya Bu ya. Maaf masih baru juga kemarin itu. Saya belum ada ngajak kawan melihat saya mengajar atau apa. Mungkin di semester ini saya akan begitu. Akan memberikan bukan contoh ya, tetapi kita saling berdiskusi. Inovatif. Inovatif di sini ya saya harus bisa memberikan inovasi juga. Tapi bukan dari diri saya juga, harus berdiskusi apa yang cocok untuk di sekolah ini ya. Nanti untuk mewujudkan visi misi itu pasti ada hubungannya dengan inovatif. Kolaboratif di sini ya saya harus berkolaborasi untuk mendapatkan dukungan juga ya dari semua teman, dewan guru dan serta siswa. Kalau tidak kolaborasi dan saya tidak menyampaikan, mungkin program ini tidak akan bisa bergerak. Seperti bergerak dan menggerakkan. Kalau saya tidak bergerak dan tidak ada menggerakkan juga susah Bu. Berpihak pada murid. Ya berpihak pada murid bukan berarti kita membela murid yang salah atau yang itu ya. Tetapi di sini ya berpihak pada murid kita akan mengabdi. Apa yang diperlukan murid itu kita coba untuk sampaikan dengan maksimal. Seperti pembelajarannya. Misalnya di dalam kelas itu kan berbeda potensinya itu anak-anak. Kalau kita berikan satu hal yang sama perlakuannya, mungkin yang lain tidak mendapatkan apa yang ingin mereka inginkan. Mungkin itu hanya kita yang memaksanya, bukan karena kebutuhan murid. Mungkin kalau muridnya enak belajar, misalnya belajar bahasa Indonesia dengan cara yang begini, misalnya lebih senang berdiskusi, mungkin ada yang berdiskusi. Itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di sini yang poin 4 dan 5 belum saya pelajari. 1, 2, 3 juga masih bertahap saya terapkan. Yang di sini nanti dalam modul 2.3 nanti sekitar bulan depan 2.3 itu saya akan belajar untuk menjadi coach. Coach di sini artinya ya saya coba mendampingi Bapak Ibu dulu beberapa orang untuk belajar menjadi coach atau supervisor begitu. Tetapi ini belum saya pelajari ya Bapak Ibu, dan 4 dan 5 ini. Ini budaya positif dalam visi guru penggerak yang dirancang dalam Bagja. Maka dalam penerapannya terdapat nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila yang dituangkan dalam pembiasaan yang baik di sekolah atau budaya positif. Ya, sebenarnya sekolah kita memang sudah menerapkan budaya positif, baik itu misalnya hukuman itu Pak ya, hukuman dan misalnya ada siswa terlambat di poin itu Pak sudah ada. Budaya positifnya juga tadi seperti Bapak katakan siswa sini ramah ya Pak. Senyum, sapa, salam itu juga budaya positif. Memang sudah ada sebenarnya, ya sudah baik. Kemudian ya misalnya dalam penanganan siswa ya Bu Erni ya, mungkin Bu Erni sudah menggunakan segitiga restitusi Pak. Tidak langsung menyalahkan siswa, tetapi ditanya dulu, menstabilkan keadaan, validasi tindakan, dan keyakinan ya Bu ya. Meyakinkan siswa agar tidak melakukan kembali. Meyakinkan siswa itu agar dia sadar dia tidak akan mengulang kembali. Sudah dilaksanakan oleh guru BP kita maupun kepala sekolah Pak, sudah itu. Cuman kita ya tinggal menambahkan lagi Pak nanti isinya itu Pak.
Ini kaitannya dengan saya ya. Jadi dalam kesimpulan yang tadi materi itu yang berhubungan dengan budaya positif, yaitu di sini ya saya selaku guru penggerak hendaknya menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang sudah dimiliki agar mampu mewujudkan visi guru penggerak dengan berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana berpihak pada murid ya, dan bisa berkolaborasi untuk merancang visi. Nah, seperti kegiatan kita hari ini dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan beberapa tahapan rancangan yang bernama Bagja. Kalau untuk kita membuat Bagja hari ini mungkin agak lama Pak, tapi kita ya bisa langsung ke atas itu ya Pak ya, posisinya itu. Serta menerapkan budaya positif yang terdapat di dalam visi tersebut dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi intinya dalam visi sekolah ini nanti kita pasti berhubungan dengan berpihak pada murid, yang keterkaitannya itu dengan budaya positif dan pembelajaran yang berdiferensiasi yang bisa menggali potensi siswa kita. Nah, jadi kita tidak, mohon maaf, kita sebagai pendidik juga tidak boleh ego sebagai diri kita ya Pak. Dalam kelas itu mungkin nanti misalnya anak ini lebih, ya saya ulangi lagi lah, kelompok yang sebagian bisa belajar dengan audiovisual, mungkin yang ini bisa yang secara kinestetik atau dia lebih suka bergerak atau apa, nah itu nanti beda dalam kelas itu. Nanti mungkin yang saya akan dapatkan dalam pembelajaran modul 2.2. Ini adalah refleksi saya diri sendiri. Sejauh mana pemahaman Anda tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi saya mungkin sudah bisa saya pelajari dari Bu Erni itu Pak, selaku guru BK juga menyelesaikan masalah itu. Di sini disiplin positif merupakan proses belajar kontrol diri, kesadaran diri untuk taat pada aturan. Nah, sekolah kita ada aturan. Setelah ditindak mungkin siswa itu tidak akan mengulangi kesalahannya lagi Pak. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah tujuan mulia nilai perilaku baik yang terdapat di dalam masyarakat, dan keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan yang disepakati bersama sebagai keyakinan yang harus diterapkan. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga Pak, sekolah kita juga ya mereka kan kemarin sudah menerapkan ini nilai kebajikan yang terdapat di dalam masyarakat, kita jadikan aturan di dalam sekolah. Sosialisasinya juga kepada orang tua murid. Kemudian posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru, ya, sebagai pendidik juga, di sini kita mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman. Nah, pemberi hukuman artinya kita di sini guru memberi hukuman kepada murid yang bersalah, langsung memberi hukuman. Misalnya telat, kamu langsung angkut air. Nah, itu Pak. Contoh guru pemberi hukuman. Pembuat rasa bersalah, yaitu jika ada murid di dalam kelas tidak mengerjakan soal apa itu, kita sebagai guru bisa membuat mereka merasa bersalah. Bukan merasa bersalah begini, memojokkan mereka, tidak, tetapi memberi kesadaran pada mereka untuk mengapa mereka tidak mengerjakan itu tugas itu. Misalnya, kok kamu tidak mengerjakan tugas? Kan ibu sudah capek-capek menjelaskan. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai pendidik yang membuat siswa merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, di sini sebagai teman kita mungkin lebih cenderung posisi kontrolnya itu ngomong seperti bersahabat, tetapi bukan berarti kita harus menerapkan memberikan pengarahan kepada siswa tersebut secara pelan. Kalau pemantau, kontrol pemantau itu kita sebagai guru itu memberikan hukuman, kita pantau sudah selesai atau belum, sudah kamu lakukan atau belum, ya begitu ya Pak. Kemudian sistem posisi kontrol manajer. Ini manajer ini yang paling baik dari kelima posisi kontrol tersebut, yaitu melakukan segitiga restitusi. Kita tidak serta-merta menyalahkan siswa, kita tanya dulu apa masalahnya, ya. Kita tidak membuat mereka merasa bersalah, tetapi kita memberikan solusi kepada mereka
agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Yaitu yang pertama itu menstabilkan keadaan. Bagaimana menstabilkan keadaan itu kita tanya dulu. Ini kenapa begini? Tidak semua mungkin tidak hanya kamu yang melakukannya, tetapi distabilkan lagi dengan validasi tindakan. Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa? Misalnya kamu telat karena apa ya? Kemudian yang ketiga, kita membuat keyakinan kepada siswa tersebut untuk bisa mengeluarkan kontrol diri ini, kesadaran diri untuk taat pada peraturan. Jadi nanti setelah kita beri nasihat atau mereka dengan sadar diri tidak mau melakukan kesalahan tersebut. Ini yang agak bagus ini menurut saya adalah posisi control manager kita sebagai guru. Tidak hanya guru BK, tetapi mungkin nanti bisa diterapkan oleh wali kelas dan bapak ibu mata pelajaran juga. Jika ada murid yang melakukan kesalahan. Ini dia. Setiap individu itu mempunyai kebutuhan dasar yang fundamental yang tak bisa dipisahkan dari individu, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, dan penguasa kebebasan. Setiap individu, kita guru ataupun murid ya masing-masing punya kebutuhan yang fundamental ya. Itu kita ya pertama bertahan hidup, misalnya dia disalahkan, mungkin melakukan pembelaan. Itu namanya yang maksudnya bertahan hidup. Tetapi bukan berarti kita harus mengikuti mereka, tetapi kita harus beri kasih sayang juga. Dan beri mereka bukan berarti mereka harus dipojokkan. Mereka juga bisa harus rasa diterima di sebuah kelompok, jangan dikucilkan. Kemudian penguasa kebebasan bukan berarti mereka berkuasa atas kebebasan yang telah kita berikan, tetapi tetap kita pantau, itu maksudnya. Ini segitiga restitusi yang tadi sudah saya paparkan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang tadi menanyakan keyakinan, apa yang akan kamu lanjutkan berikutnya untuk tidak melakukan kesalahan, ya Bu? Misalnya gitu ya, misalnya telat, hidupkanlah alarm, atau jangan menonton video malam-malam lagi. Itu kesadaran diri. Oke. Ini refleksi untuk diri saya sendiri, dan mungkin bisa kita bersama nanti itu ya Bu. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya maupun dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah saya setelah mempelajari modul ini. Saya akan menciptakan budaya positif dengan berkolaborasi sama pimpinan, kemudian melibatkan siswa seperti saat sekarang ini dalam membuat keyakinan kelas dan sekolah yang akan menjadikan sekolah tempat yang aman dan nyaman yang diyakini mereka bersama. Dalam mewujudkannya, serta saya akan menerapkan posisi kontrol manager dan menggunakan segitiga restitusi untuk membuang ketidaknyamanan dan hukuman pada peserta didik untuk menindak peserta didik yang melanggar aturan. Yang melanggar keyakinan dalam menumbuhkan disiplin positif ya, aturan itu. Keyakinan sekolah itu adalah aturan yang kita buat, yang ada poin-poinnya itu, agar mereka bisa menumbuhkan disiplin positif. Disiplin positif di sini kesadaran diri mereka untuk tidak melakukan lagi. Ini pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah saya. Kalau dari dulu-dulu, saya itu memang biasa menghukum juga. Saya jarang marah, tetapi kadang saya menghukum mereka juga. Tuh. Baik sebelum saya di sekolah ini ataupun yang sekarang ini Pak, saya pernah juga menghukum siswa yang melanggar aturan sekolah, dan itu menurut saya salah. Justru kalau sering dihukum, siswa itu bisa sudah terbiasa dengan hukuman. Pikir pun menghindari pelajaran tertentu. Biarlah saya kena hukum, tak apa. Misalnya pagi-pagi telat gitu kan? Mereka itu telat sengaja menghindari pelajaran tertentu. Dia lebih baik suka dihukum. Ada juga siswa yang cepat kayak gitu. Maka di sini
kita untuk menerapkan disiplin positif itu adalah menerapkan fungsi kontrol manajer, yang mana menggunakan segitiga restitusi tadi. Ternyata anak yang melanggar keyakinan kelas lebih tersentuh dan sadar dengan apa yang mereka yakini untuk menjadi pribadi yang baik. Jadi memang dalam IKN ini memang lebih banyak menekankan siswa itu kepada penguatan dimensi 6 dimensi itu pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana ini masih refleksi tentang diri saya, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut. Karena ini merupakan hal baru bagi saya dan belum pernah saya pelajari untuk menerapkan fungsi kontrol manajer. Saya belum lah, mungkin contoh-contoh dari senior atau dari kepala sekolah mungkin sudah Pak, cuman saya belum sepenuhnya lah gitu Pak, belum bisa yang sepenuhnya, mungkin saya masih belajar lagi. Segitiga restitusi yaitu merasa tertantang dan percaya diri dalam menerapkannya, dan saya berkolaborasi dengan membuat persamaan persepsi mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, itu. Ini sudah kita lakukan sih Pak, keyakinan sekolah itu sudah dirapatkan juga di awal semester. Sudah. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Dalam menyusun dan menerapkan keyakinan kelas, kita menerapkan fungsi kontrol manajer dan segitiga restitusi sudah sangat baik. Buktinya di sini, sekolah di sini Pak, anak-anak alhamdulillah yang saya perhatikan ya Pak ya, mereka itu misalnya dari kelas yang baru itu Pak ya, disiplinnya kurang, tetapi semakin dia kelas 2, kelas 3 bagus Pak. Ya, di sini ya bisa dikatakan ya bengkel lah. Bengkel itu untuk ya karakter siswa itu ya diperbaiki Pak, dikit-dikit oleh ya tentunya dukungan dari kepala sekolah yang sangat aktif, Bapak Ibu Dewan Guru dan Guru BK Pak. Memang kalau kita kompak Pak di sini, kalau ada siswa satu bermasalah, kita satu persepsi Pak. Kita tidak ada istilah yang gimana bela itu, tidak ada Pak. Tapi kita juga bagaimana cari solusi untuk mereka itu. Ya, ini yang seperti saya katakan tadi, sebagian besar saya menggunakan fungsi kontrol penghukum yang belum saya pelajari itu Pak, yang dulunya itu. Perasaan saya saat itu agak kurang tidak memuaskan karena dampak dari hukuman tidak signifikan. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba untuk menerapkan fungsi manajer dan menerapkan segitiga restitusi Pak. Kalau penggunaan sistem hukum itu kurang enak ya, dan kasihan sama peserta didik yang lelah juga Pak. Misalnya dia udah lelah mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan kalau posisi kontrol segitiga restitusi mereka lebih tersentuh karena kita mencoba mencarikan solusi agar mereka tidak telat, agar mereka bisa sadar dengan apa kesalahan itu Pak. Sebelum mempelajari modul yang ini tentang budaya positif, pernahkah saya menggunakan segitiga restitusi? Ya sudah pernah, tetapi tidak lengkap, tidak sampai habis. Mungkin saya hanya bisa menanyakan apa kesalahannya, tetapi saya tidak memberikan solusi Pak. Itu yang saya rasakan. Sehingga ya belum ada yang terlalu itu, tapi ada signifikan tetapi tidak terlalu Pak. Mungkin nanti akan saya gunakan ini, saya coba lagi di lapangan. Kalau ada siswa bermasalah seperti IPA saya ini, ya Bu, masih ada siswa yang itu Pak, yang ada izin sakit, apa absennya itu mau saya coba lah, dikit-dikit Pak, gimana bisa tersentuh dia. Memang agak sulit sih Pak. Secara teori mungkin sudah, tetapi adalah satu siswa, tetapi tidak kebanyakan Pak. Itu ada satu siswa, dua siswa itu biasa sih Pak. Cuman yang merasa juga tantangan bagi saya itu, dan mungkin Bapak Ibu dan Guru juga Pak, bagaimana dia bisa menumbuhkan kesadaran dirinya.
Ya, yang seperti tadi saya jelaskan, paling saya langsung validasi tindakan, tanya kenapa kamu telat, ini apa alasannya. Tetapi saya tidak terlalu tegas lah, gimana gitu Pak ya, jangan terlambat lagi atau cari solusinya. Sehingga kadang saya memang pikir itu pada hari Senin biasanya tuh, walaupun keadaan upacara agak minim sih Pak, cuman adalah siswa terlambat yang itu juga. Tetapi tidak semuanya Pak terlambat, tetapi hanya ada 1-2 siswa yang itu saja. Mungkin nanti bisa saya coba lagi yang menggunakan konsep segitiga restitusi yang komplit untuk menerapkan budaya positif ini Pak. Ya, nah nanti dalam konsep yang sudah saya pelajari di modul itu, mungkin nanti saya akan berbagi sama teman secara mungkin tidak ya kayak gini, mungkin per individu Pak. Mungkin nanti ya sesuai dengan survei itu, nanti mungkin saya akan mengajak teman untuk masuk ke kelas saya yang jamnya kosong. Nanti saya cobalah, kita biarkan Bapak Ibu guru merefleksi saya nanti apa yang perlu itu akan sejawab saya. Mungkin nanti saya konsultasi lagi ke kepala sekolah Pak. Nanti tentang ya nanti akan disisipkan materi tentang keramahan lingkungan juga Pak. Yang merupakan perwujudan sekolah yang nyaman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif yang ada kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka yang mengacu pada profil penguatan pelajar Pancasila. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau sharing nanti, silakan. Tidak, kita lanjutkan dengan ya, sesuai dengan tema ya, dengan visi dan misi. Saya buka data dulu. Saya agak demam. Ya. Gigil. Apa? kurang sehat Gigil. ya. Boleh diringkas? Ya. Boleh diringkas. Oh, iya. Agak gigil betul. Iya. Saya buka itu dulu Pak. Jangan dulu. Agak kurang fokus itu juga saya. Kurang mak ya. Kenapa ya? Iya. Agak kurang fokus. Penciumanku kurang menyebabkan kurang saya cium. Iya, itu diisi oleh teman-teman.
Nuan udah di print kan? Belum apa enggak? Belum. Kalau yang dari saya sih sudah dilengkapi dengan umpamanya. Oh ya. Anu kayak contoh mempunyai nuanjak nanti mereka solusi. Oh iya. Nah, dikasih selembaran kertas. Ya. Kalau menurut saya sih, tapi terserah nuan lah karena Pak Jun yang mimpin kan. Nah, terserah Pak Jun yang mana yang bagus lah. Melengkapi kalimat itu. Tapi boleh diubah. Merancang visi warga sekolah di masa yang akan datang itu tadi. Iya. Ada sih di situ. Tapi nanti kan boleh diubah sama Bapak Ibu. Jadi boleh lagi kita kaji lagi ulang. Langsung aja lah ya Pak. Biar gitu ya. Nah, Pak, ini kan udah kita diskusikan nih Pak Iya, iya. kemarin di sekolah sebelum Bapak itu. Cuman saya katakan lagi lah. Tinggal Pak Julpi lagi. Oh, ada demamnya Pak. Bagi bagi gini. Urin yang macam kan. Dari apa tadi? Nah, ini kan merancang kan ini kan merancang visi di masa yang akan datang. Saya sama apa? Ya, Minta maaf. saya yang minta maaf Pak. Coba kita supaya. Iya. Aku terang tapi nggak apa lah ya Bapak. Di sini kemarin itu dalam mewujudkan apa atau membuat visi ini dari visi guru penggerak nanti dikembangkan ke visi sekolah. Dikaji lagi. Mungkin hanya singkat saja kalimat rumpangnya sudah ada saya isi. Tentunya visi itu adalah sebuah mimpi. Sebagai pemimpin aja belum bisa mewujudkan visi jika pemimpin itu belum punya mimpi. Jadi dalam mewujudkan visi itu kita harus ada mimpi dulu. Apa imajinasi kita tentang murid masa depan? Di sini imajinasi saya adalah murid yang beriman, takwa dan berbudi pekerti baik. Murid yang kreatif dan percaya diri. Dan guru among itu adalah guru yang berpihak kepada murid. Dia di tengah-tengah siswa, berpihak kepada murid, mengajar dengan sesuai kebutuhan siswa. Kemudian maunya kita sebagai pendidik adalah lulusan yang kompeten, bisa diterima di misalnya apa, dia bisa mewujudkan masa depannya sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Ini adalah imajinasi saya ya Pak ya untuk murid masa depan dalam mewujudkan visi. Dalam mewujudkan visi tersebut yang saya dapati dari program pendidikan guru penggerak, ini kemarin ada kalimat rumpang yang saya warnai. Ini adalah kalimat rumpang yang perlu dilengkapi. Nah, kalau Bapak Ibu ada pendapat lain tentang kalimat rumpang ini, boleh silakan dituliskan di selembar kertas. Misalnya, saya memimpikan murid. Nah, yang mana? Kalau saya di sini berpikiran, saya memimpikan murid yang beriman, takwa dan berbudi pekerti baik, murid yang kreatif, terampil dan ini salah nih, saya sampai 2. Dan menjadikan lulusan yang kompeten, berdaya saing. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah individual yang memiliki potensi masing-masing yang bisa mereka kembangkan. Ya, mereka ini punya potensi masing-masing. Cuman kalau kita di kelas tidak bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu yang berbeda-beda,
itu juga akan sulit ya untuk kita mewujudkan ini. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang membentuk karakter dan berpihak pada murid. Yang sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara tadi, kita harus berpihak pada murid, menggali potensi mereka, bukan membela mereka. Salah ya Pak. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi mereka dalam menuntut ilmu, mengembangkan minat bakat, serta menjadikan perilaku yang baik. Kemudian yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, ini keyakinan saya dan guru lain, ini imajinasi saya ya maksudnya, menjadikan Among belajar dan berkolaborasi untuk menjadi guru yang berpihak pada murid. Ya, di sini Among belajar kita sebagai guru adalah menuntun siswa, di tengah-tengah siswa itu, yang membeda-bedakan mereka, yang bisa menuntun mereka. Dan kemudian saya yakin di sini bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu ya, dan kemudian pimpinan untuk menjadi guru yang berpihak pada murid. Jadi memang nanti pada penerapan IKM ini kita sepakat untuk ya memang melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nanti saya akan berdiskusi lagi, berkolaborasi lagi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Secara umum sih saya sudah mempelajari dulu tentang berpihak pada murid, cuman belum pas saatnya kalau saya belum mendapatkan langsung dari nanti pendidikan CKP ini. Kalau secara seminar, webinar tadi yang sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu mandiri, mencari informasi sendiri lebih dahulu. Rasa saya masih belum lah saya bisa untuk berbagi kepada teman-teman. Kalau nanti secara langsung mungkin saya yakin bisa Pak. Pada modul 2.2 nanti Pak. Kemudian yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid adalah generasi yang berbudaya, hebat dan terampil sesuai zamannya, yaitu kodrat zaman. Kita harus menyesuaikan mereka ya, tidak konvensional, belajar bisa dari kita akses internet, tapi dengan pengawasan tentunya. Nah, kita juga tidak bisa melarang ya mereka untuk menggunakan itu, baik di sekolah ataupun di luar. Dalam menentukan nasib, ini besar ini, negara dan bangsa Indonesia. Nah, memang ya kita sebagai guru ya memang ujung tombak untuk melanjutkan regenerasi ya, dimana mereka juga meneruskan ya perjuangan kita itu. Nanti mungkin mereka jadi apa, jadi guru, jadi apa ya, untuk bangsa, untuk menentukan nasib negara dan bangsa Indonesia. Jadi ini yang saya dapati dalam menyusun visi guru penggerak kemarin, yang sebagai tugas itu yang sudah saya kirim Pak. Visi saya yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaya saing dan memiliki jiwa kepemimpinan melalui merdeka belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini visi dari saya. Mungkin nanti ini bukan visi sekolah, tapi visi saya, hayalan saya, imajinasi saya ya. Tetapi nanti boleh kita rumuskan bersama Bapak Ibu dari kalimat Jepang itu. Nanti tergantung dari keputusan pimpinan, kita ada revisi sedikit tentang visi sekolah. Sebenarnya yang kemarin sudah baik Pak, sudah 3 elemen yang terdapat di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang visi ini, yang mungkin nanti kita rumuskan bersama Bapak Ibu. Dari kalimat umpang inilah saya berandai-andai ya membuat visi atau impian untuk sekolah masa depan. Ini dia tadi. Tapi nanti bisa lagi kita refleksikan lagi, kita kaji lagi. Kalau dalam beriman dan bertakwa sudah ada berdaya saing,
yaitu kompeten, yaitu mereka bisa kreatif, inovatif. Nah, itu namanya budaya saing. Dan juga memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu di situ adalah nilai mandiri. Seorang pemimpin itu bisa mengeluarkan inisiatif sendiri. Ya. Bukan berarti inisiatifnya itu salah, mungkin dia punya inisiatif dengan dasar yang kuat. Misalnya dia sudah ada belajar sumber dari berbagai sumber dan mengeluarkan inisiatif tersebut, apa yang dikajinya itu namanya kepemimpinan. Mungkin nanti bisa kita rumuskan lagi ya Bapak Ibu. Karena memang untuk IKM ini ya memang visi agak berubah ya Pak. Tidak seperti visi yang lama. Jadi kita harus bisa membuat visi yang baru sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, yang merumuskan ini bukan saya sendiri. Saya tidak bisa merumuskan visi. Mungkin ya nanti kan kesepakatan warga sekolah, Bapak dari pimpinan dan Bapak Ibu Dewan Guru menentukan visi sekolah. Kita bersama-sama dalam IKM ini. Walaupun nanti mungkin di kelas 1 ya Pak, mungkin di kelas 11 dan 12 juga terdampak dengan ini. Walaupun mereka belum IKM, tetap harus terdampak. Kita mempunyai keyakinan yang satu. Ya, apalagi kelas 10 harus dia dalam visi ini. Oke Bapak Ibu, mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya untuk mempersingkat waktu juga, dan ini juga tidak banyak dari saya. Saya hanya menjalankan sesuai dengan tugas saya. Ini dia tadi. Imajinasi tentang murid masa depan. Ya, kepemimpinan tadi ya ada hubungan juga dengan mandiri dan percaya diri. Kalau tidak percaya diri, tidak bisa memimpin juga. Kepemimpinan di sekolah ini Pak untuk siswa sudah bagus, seperti OSIS ya, kayak